Welcome to my YouTube channel. Gue sebenarnya nggak sombong, gue bobrok pun bisa, gue pendiam pun bisa, tergantung siapa partnernya. Kalau gue pendiam, berarti lo nggak sefrekuensi sama gue. Tapi kalau gue ngeluarin asli gue, berarti lo sefrekuensi dengan gue. Simple that. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Entin Suhartini. Saya program studi sosiologi. Kali ini saya bersemester 8. Semester 8 saya. Saya skripsian. Jadi doakan ya teman-teman biar cepat lulus gitu. Oh ya. Kali ini saya mau memberikan sedikit gambaran mengenai apa sih sosiologi itu, dan kira-kira kalau saya ngambil sosiologi itu apa aja yang dipelajari di perkuliahan sana gitu. Nah, di sini saya mau memberikan sedikit penggambaran mengenai apa aja sih yang dipelajari di program studi sosiologi. Dan karena saya berkuliah di Universitas Trunojoyo Madura, jadi saya menyampaikan yang sudah saya pelajari di sana, seperti itu. Nggak tahu ya kalau di universitas lain itu sosiologinya kayak gimana. Cuman kali ini saya lebih terfokus ke Universitas Trunojoyo Madura karena saya memang berkuliah di sana. Bagi kalian yang berkuliah di Universitas Trunojoyo Madura, kita salam setong dere. Jadi saya mau memberikan sedikit gambaran mengenai apa sih sosiologi itu. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat. Dan di sana ada banyak sekali yang dipelajari. Sebenarnya di sosiologi itu ilmunya luas. Karena sosiologi yang di UTM ini adalah sosiologi murni. Namun sudah terakreditasi B. Dan sosiologi di UTM itu mengambil 4 tahun untuk bisa ke sarjana sosiologi. Jadi kalau seandainya saya lulus nanti, jadi predikat saya yaitu Entin Suhartini S.Sos. Begitu ya, doakan saja. Lalu langsung saja untuk di semester yang pertama. Satu semester itu terdiri dari 6 bulan ya guys. Untuk semester yang pertama saya waktu itu mengambil ada 8 mata kuliah. Sebenarnya sih terserah kita ya, yang namanya kuliah itu kan kita udah besar, jadi terserah kita mau ngambil berapa mata kuliah. Cuman karena saya pengen cepat lulus, jadi saya mengambil 8 mata kuliah sekaligus selama 1 semester. Jadi akan saya beri sedikit gambaran mengenai mata kuliah tersebut ya, meskipun nggak banyak-banyak, tapi setidaknya kan kalian sedikit tahu gitu. Untuk yang pertama, pengantar sosiologi. Jadi di sini juga diperkenalkan sosiologi menurut ini ya, kayak pengenalan dari sosiologi dulu. Lalu kemudian pendidikan bahasa Indonesia. Ya seperti di sekolah-sekolah itu, ini lebih diperdalam lagi ya. Ada sistem sosial budaya Indonesia, mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Lalu pengantar ilmu politik. Jadi di sosiologi itu juga mempelajari mengenai kepolitikan. Saya ada bukunya, tebel banget ini. Ini harus bisa dipahami semua. Tapi tentunya pastinya kita memiliki trik-trik tertentu ya dalam belajar. Kan setiap orang itu pasti memiliki trik tertentu dalam belajar. Harus bisa membagi waktu juga. Ada 517 halaman. Ini cuman satu mata kuliah aja loh guys. 517 halaman kita harus bisa memahami semuanya ini yang ada di buku ini. Masih belum mata kuliah yang lain. Ups. Lalu kemudian pengantar antropologi. Pernah dengar kan antropologi? Antropologi itu terdiri dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos ilmu. Kalau digabungkan menjadi ilmu yang mempelajari mengenai manusia.
Lalu filsafat, ilmu, dan logika. Ada yang sudah pernah dengar? Kalau saya pribadi, dulu keluhan saya dan teman-teman itu malah ke mata kuliah filsafat ini. Karena mata kuliah filsafat ini membingungkan. Karena apa? Karena filsafat itu mencari kebenaran di atas kebenaran. Udah bener kok dicari benernya lagi, gimana ayo? Ya itu yang bikin bingung. Yang bikin bingung. Susah. Dengar kata-katanya aja udah bingung, apalagi mempelajarinya. Lalu kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN. Ya, untuk pembelajarannya juga sama sih, kayak kalian sekolah-sekolah itu ya mirip seperti itu, tentang kewarganegaraan sama pendidikan bahasa Inggris. Jangan salah ya, sosiologi itu juga mempelajari bahasa Inggris juga loh. Jadi nggak cuman jurusan sastra Inggris aja yang fasih dalam berbahasa Inggris, tapi anak sosiologi itu juga sebenarnya bisa lah, meskipun nggak jago gitu. Nah, udah selesai untuk yang semester satunya. Lalu kemudian ke semester 2. Untuk yang semester 2 saya ngambil 8 mata kuliah lagi. Itu diantaranya ada tipologi sosial, lalu kemudian teori sosiologi klasik. Nah, kalian pasti di masa SMA pernah kan kayak mempelajari sosiologi itu terdiri dari siapa aja gitu. Nah, di teori sosiologi klasik ini fokus terhadap 3 tokoh klasik. Yang pertama Karl Marx, yang kedua Emil Durkheim, yang ketiga Max Weber. Ya, kita fokus di antara 3 tokoh itu. Lalu kemudian dasar-dasar penelitian sosial, sosiologi lingkungan, perubahan sosial, statistik sosial. Statistik sosial itu lebih ke kayak matematika. Ya. Sosiologi itu juga ada loh yang belajar kayak matematikanya gitu. Lalu psikologi sosial. Psikologi sosial itu hampir mirip kayak psikologi. Cuman di sini lebih ke sosialnya seperti itu. Mempelajari tentang jiwa manusia. Lalu pendidikan agama Islam. Lalu kemudian masuk ke semester berikutnya, yaitu semester 3. Di semester 3 saya ngambil 8 mata kuliah lagi. Padahal saya di situ juga disambi dengan hal lain, seperti biasanya kan kalau anak aktivis, anak mahasiswa itu kan ngikutin berbagai organisasi. Jadi saya di sela fokus terhadap kuliah, saya juga fokus terhadap organisasi seperti itu. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu ya guys. Lalu kemudian lanjut lagi ada sosiologi pedesaan. Ini nanti juga dikaitkan dengan teori, karena sosiologi itu kebanyakan teori, banyak sekali teori. Lalu sosiologi perkotaan. Selain kita mempelajari tentang sosiologi pedesaan, tak lupa juga kita juga mempelajari mengenai sosiologi perkotaan. Jadi biar imbang begitu ya. Lalu pemetaan sosial, dipetakan ini begitu. Lalu teori sosiologi modern. Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif itu seperti lebih banyak ke huruf, ke kata-kata. Jadi lebih banyak historisnya. Jadi sosiologi itu kan lebih ke penelitian. Jadi setelah melakukan penelitian itu biasanya dibuatlah laporan. Nah, jika kita memilih metode penelitian kualitatif, itu biasanya kita lebih ke penggambaran penelitian kita. Nah, jika kita mengambil penelitian kuantitatif, itu biasanya lebih ke angka. Biasanya minimal ada 30-50 orang. Biasanya itu berupa kayak pertanyaan gitu. Kita nggak usah wawancara kalau yang kuanti. Cukup kita menyebarkan kuesioner atau berupa pertanyaan-pertanyaan nanti dijawab gitu ya. Lalu masalah-masalah sosial.
sosiologi pembangunan. Sekarang kita beralih ke semester 4 ya guys. Saya mengambil 8 mata kuliah lagi. Yang pertama, analisis sosial. Analisis. Di sosiologi itu kan biasanya kita setelah 7 lapang itu kan membuat laporan. Di dalam laporannya itu adalah analisis. Analisis itu berupa kayak kita setelah di lapangan itu kan menyusun apa aja sih yang sudah kita lakukan di lapangan. Lalu kalau kita gabungkan ke teori ini jadinya seperti apa? Ya kayak penggambaran seperti itu, lebih ringkas dan lebih detail karena kita sudah melakukan penelitian langsung. Dan kalau bisa penelitian itu jangan sampai ngarang ya. Karena itu harus data yang valid. Lalu kemudian sosiologi kependudukan, sosiologi budaya, pemberdayaan dan pembangunan, sosiologi agama, politik, industri, pendidikan. Nah, jadi sosiologi itu luas banget. Sebenarnya iya, luas banget. Mempelajari politik iya, agama iya, industri iya, pendidikan iya. Seperti itu. Lalu kemudian kita masuk ke semester 5, semester gasal. Di sini saya mengambil 8 mata kuliah lagi. Yang pertama, sosiologi ekonomi. Itu biasanya ya tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Terus debit, kredit, ya seperti itulah. Belajar menjadi orang kaya. Debit, kredit kayak gitu. Pernah kan belajar ekonomi seperti itu? Buku besar kayak gitulah. Sosiologi gender. Sosiologi gender itu biasanya lebih mempelajari ke antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya gimana? Lebih ke jenis kelamin. Gini, laki-laki itu lebih ke cool, perempuan lebih ke feminim, seperti itu. Terus pendapat orang-orang mengenai laki-laki itu seperti apa? Laki-laki itu harus kayak gimana? Perempuan tuh harus gimana? Perlukah kesetaraan gender? Perlukah kesetaraan gender di zaman sekarang? Apakah perempuan itu sekarang nggak boleh sekolah tinggi? Apakah hanya laki-laki aja yang boleh bersekolah? Nah, seperti itu. Intinya di sosiologi gender ini lebih mempelajari ke perempuan itu harusnya gini, cowok itu harusnya gini. Ya intinya mengenai laki-laki dan perempuan ya. Lalu praktek kerja sosial atau magang. Nah, di sini itu kita itu sudah mulai magang. Kalau di sosiologi itu sebenarnya kalau di universitasnya saya ya nggak terlalu ditonjolkan harus ke tempat ini, harus magang di sini tuh enggak. Justru saya, menurut pengalaman saya dulu ya, saya waktu itu magangnya malah di KPU, Komisi Pemilihan Umum. Cuman sama dosen saya itu saya dan teman-teman saya disuruh membuat dua laporan. Nggak apa-apa magang di mana aja, asalkan laporannya tuh 2. Yang pertama laporan magang, yang kedua laporan penelitian. Karena hakikatnya kita sosiologi kan penelitian, jadi meskipun di magang, di sela-sela magang kita itu juga sambil meneliti, seperti itu. Meneliti apa sih yang terjadi di tempat magang tersebut gitu. Habis itu sosiologi masyarakat Madura. Karena saya waktu itu kuliahnya itu di Madura, jadi mau tidak mau saya mempelajari mengenai masyarakat Madura. Bahasa Maduranya tuh seperti apa? Saya kasih sedikit contoh. Yang orang Madura pasti tahu dah. Bremah kabrel. Pasera asmanah panjenengan. Nah, seperti itu. Itu salah satu dari bahasa Madura. Lalu implementasi metode penelitian sosial, teori sosiologi kritis. Nah, ya ini teori. Lalu partisipasi action research atau PART. Ini kayak lebih ke kita terjun ke suatu masyarakat dan habis itu kita membuat suatu produk baru. Dan kita mengenalkan produk itu ke masyarakat.
Ya, jadi seperti itu. Kita membuat satu produk dan kita mengajarkan ke masyarakat seperti itu. Terjun langsung. Kalau waktu itu saya membuat selai mangga sama kelompok saya, entah berapa kelompok ya, terdiri dari berapa gitu. Intinya waktu itu saya dan kelompok saya membuat selai mangga dan ada di channel saya yang sebelumnya. Nah, di situ sama ibu-ibu PKK itu buatnya. Kita yang mengarahkan dan mereka dan ibu-ibu PKK itu yang mempraktekkan seperti itu. Lalu ada kewirausahaan. Di mata kuliah kewirausahaan ini lebih banyak jualannya, guys. Lebih banyak praktek jualan langsung. Jadi di situ sedikit memberikan pelajaran kepada saya bagaimana cara berwirausaha itu, bagaimana cara menjualkan ini ke orang lain. Kita tuh harus berjualan tuh kan nggak gampang, jadi tuh harus memanfaatkan media sosial juga gitu. Jadi semasa jualan itu juga saya memanfaatkan media sosial seperti ya di video ini seperti ini namanya apa gitu. Saya waktu itu buat sostel sakera, sosis telur salam kenal Madura. Ya pokoknya buat yang unik-unik kayak gitu loh. Ya, semenjak setelah mata kuliah kewirausahaan itu selesai, saya itu masih ada kayak keinginan jualan itu masih ada gitu. Jadi karena memang saya itu cita-citanya kan jadi pengusaha, amin. Ya itu kan. Jadi setelah saya di mata kuliah kewirausahaan ini, saya tuh seneng karena memang di situ tuh praktek langsung kan jualan. Jadi untuk keuntungannya itu kan dibagi sendiri per kelompok gitu. Jadi bisa ngerasain uang sendiri gitu secara tidak langsung. Sekarang kita lanjut ke semester 6. Semester genap. Di semester 6 ini kita mempelajari mengenai teori sosiologi klasik. Teori sosiologi klasik itu apa sih? Di SMA itu yang jurusan IPS, pasti kalian paham. Sosiologi, kalian dulu di SMA pasti diajari mengenai Karl Marx kan. Nah, di teori sosiologi klasik ini kita nanti akan mempelajari 3 tokoh klasik sosiologi. Di antaranya Karl Marx, Emil Durkheim, sama Max Weber. Lalu kemudian sosiologi komunikasi. Biasanya kan ada juga sih jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu lebih ke kayak kalau kita mau jadi wartawan, jurnalistik seperti itu biasanya kita lebih ke ilmu komunikasi, fotografer ala digital seperti itu pokoknya. Jangan salah ya, sosiologi itu juga ada loh ilmu mengenai sosiologi komunikasi. Jadi di sini itu juga lebih memanfaatkan media-media seperti itu. Media sosial gimana, cara buat YouTube seperti apa, ya lebih ke komunikasi seperti itu. Lalu kemudian sosiologi konflik. Ya di sini ya mempelajari tentang konflik-konflik, lalu kemudian dikaitkan sama teori konfliknya sosiologi. Lalu kemudian sosiologi keluarga. Ini biasanya yang lebih digandrungi oleh para mahasiswa karena memang di sosiologi keluarga ini lebih santai dan lebih mudah dipahami karena memang menyangkut kehidupan sehari-hari. Karena kita kan pasti kedepannya bakalan menikah kan. Nah di sosiologi keluarga ini nanti juga dijelaskan bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana menjaga anak, bagaimana intinya mengenai keluarga seperti itu. Lalu kemudian teori sosiologi postmodern. Kalian tahu nggak sih tahap-tahapnya? Jadi tahapnya tuh seperti ini. Pertama klasik, sehabis klasik, modern, sehabis modern, postmodern, seperti itu. Lalu dimensi sosial teknologi. Di sini mempelajari mengenai teknologi. Ya, teknologi di Jepang itu seperti apa sih? Biasanya orang kalau memanen padi, itu kalau di luar negeri itu pakai alat apa? Alat canggih apa? Kalau di
realisasikan ke Indonesia itu seperti apa. Jadi di situ kita akan lebih luas wawasannya, karena kita juga bisa memandang dari sudut pandang luar. Orang luar itu kalau mencangkul itu pakai alat apa, kalau mentraktor itu jangan pakai ini, biar lebih efisien pakai alat mesin ini, lebih modern seperti itu. Jadi kita tuh lebih paham, lebih terbuka, lebih modern seperti itu. Lalu untuk seminar kali ini tuh sebenarnya itu kita membuat proposal, guys. Proposalnya ini untuk ke semester kita yang berikutnya. Kalau sekiranya ini seperti kayak latihan skripsi, seminar itu gitu. Terkadang ada juga yang pas mata kuliah seminar ini, contohnya mengambil penelitian mengenai organisasi, pengaruh apa contohnya, pengaruh organisasi terhadap IPK, contohnya seperti itu. Itu kalau seandainya ini di ACC terus kita ajukan ke skripsi dan keterima, bisa sih kita lanjutin penelitian kita ini ke skripsi kita begitu. Lalu kemudian yang terakhir, kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, di KKN itu kita terjun langsung ke desa-desa. Biasanya sebelum pandemi COVID ya, sebelum pandemi COVID itu biasanya kita disusun per kelompok, terus kita ditentuin di desa mana seperti itu. Karena waktu itu saya pas KKN-nya pas COVID ya, jadi saya itu lebih ke main media sosial, dan juga KKN-nya itu ke desanya sendiri-sendiri, desa masing-masing. Nggak seru ya, nggak ada cinlok ya. Ya, KKN itu seperti membuat suatu program kerja, seperti contohnya program kerja mengajar anak SD, anak SMP. Jadi kita terjun langsung, kita mengajari anak-anak SD tersebut, atau enggak kita membuat suatu produk, atau enggak waktu itu karena COVID ya, jadi saya waktu itu melakukan live streaming Facebook mengenai bahaya COVID, gejala COVID seperti itu. Intinya mengenai COVID. Nah, untuk semester yang selanjutnya yaitu semester 7. Di semester 7 ini kita bisa mengambil skripsi. Jadi bagi mereka yang mengulang mata kuliah yang dulu yang contohnya dapat E gitu ya, itu bisa diambil di semester ini untuk memperbaiki nilai-nilai mereka. Tapi kalau mata kuliahnya udah selesai, seperti saya, nggak sombong. Jadi di semester 7 ini saya mata kuliahnya udah selesai ya guys. Jadi saya tinggal ngambil skripsi aja. Ini ada 6 SKS. Tapi ternyata di semester 7 ini ada sedikit hambatan. Terkadang juga koneksi sistemnya itu lama ya, yang dari kampus. Jadi aku masih berjuang sampai saat ini, semester 8 ini aku masih skripsi. Doain aja Juli udah sidang ya guys, doain aja. Dan aku juga berdoa kepada kalian yang saat ini sedang menempuh skripsi, semoga aja bisa segera sidang dan lulus tepat waktu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin udah dulu ya, demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran ke kalian. Kalau kalian tuh pengen ambil jurusan sosiologi tapi takut pelajarannya sulit atau enggak, sebenarnya sih enggak sulit. Itu semua tergantung dari kitanya. Kalau kitanya mau berdoa sama berusaha, intinya juga belajar, pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Kita itu diciptakan karena kita punya otak, kita bisa berpikir. Jadi kalau kita mau belajar, kita pasti bisa kok. Jangan mundur sebelum perang, istilahnya seperti itu. Kita semua bisa guys, bisa karena pernah mencoba. Oke. Sudah dulu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.